Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobrol. Masih biasa nih ada Mas Ayung mau cerita nih. Ayo Mas Ayung, mau cerita langsung apa maunya kawan-kawan dulu nih? Pengen sih sarapan dulu Mas Labi. Ngapain nggak ada bercanda. Oke, pembukaannya udah Mas Labi. Udah gitu aja. Baik, terima kasih Mas Labi. Aku tanya pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di channel Ngobrol ya Bib. Cerita atau kita akan menceritakan hal-hal yang horor, biasanya seperti itu. Insya Allah. Dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru datang, baru melihat channel ini, yang baru mampir gabung, juga. Ya, semoga bisa menghibur seperti itu. Ini topi dipakai bener ya depannya ini ya Bib ya? Apa di belakang aja Mas Ayung? Oke, jangan Bib, nanti kelihatan. Baik, ini ada sebuah kisah tentu Bib yang pengen tak share ke kawan-kawan. Boleh cerita langsung ya Bib? Langsung boleh. Ini adalah kisahnya Mbak Nilam Bib. Nilam, oke. Nilam, Mbak Nilam. Kisah ini sebenarnya belum lama terjadi, berapa bulan yang lalu lah. Jadi ada seorang kawan waktu itu kan datang ke rumah, ya ke teman-teman gitu kan. Terus dia ngobrol-ngobrol seperti biasa karena memang mendekati puasa waktu itu kalau nggak salah. Terus akhirnya punya saudara. Nah ini saudaranya itu namanya Mbak Nilam. Ya kalau dia itu waktu itu ya Mbak Nilam baru saja menikah. Kalau ngomongnya yang menceritakan itu kan Mbak Dewi. Mbak Dewi ngomong begini, Mas, kalau Mbak Nilam itu ya masih ketemunya itu kakak sepupu saya, kakak sepupunya Mbak Dewi. Jadi kalau dibilang kok baru menikah, jenengan kan yang cerita aja Mbak Dewi itu usia kalau dilihat udah nggak muda lagi. Nggak, maaf Mbak Dewi, bukan maksudnya nggak muda, gimana maksudnya? Yang nggak muda Mbak Nilam aja Mbak Dewinya. Mbak Dewinya, jadi dia ya usianya sekitar 32-an lah Mbak Dewi itu. Masih Tapi muda lah. iya maksudnya kan untuk Mbak Nilam itu baru menikah begitu. Dia kakak. Ini kakak dalam terah keluarga atau kakak dalam usia gitu ya kan. Maksudnya umurnya di atasnya Mbak Dewi atau memang kakak dalam terah keluarga. Ternyata iya Mas itu memang kakak dalam terah keluarga iya karena ketemunya kakak karena anaknya Uwa. Tapi dia juga memang umurnya lebih tua dari saya. Mbak Nilam. Iya, tapi baru menikah. Oh, iya ya. Ya mau ngomong nikahnya tua gitu ya terlambat ya. Ya enggak, jenengan aja yang ngomong sendiri. Nah, ini yang jadi perkara. Maksudnya berawal ceritanya seperti itu. Mbak Nilam itu menikah di usia 36 tahun. Iya, kalau orangnya sih Mas, kalau sama saya, mungkin saya kan bukan orang punya, gitu kan kata Mbak Dewi. Kalau saya banyak masalah ini, masalah itu, sering bergelut sama matahari, jualan, ini. Jadi dia itu supplier kayak ikan di beberapa rumah makan itu loh. Ya orang lapangan lah. Orang lapangan. Kalau yang namanya Mbak Nilam itu walaupun usianya segitu bisa kayak gadis muda masih seperti itu. Benar-benar masih jauh cantik lah. Masih kalah cantik jauh saya sama Mbak Nilam itu. Nah terus gimana Mbak? Ya ini Mbak Nilam itu kan sosoknya begini ya Mas. Dari kecil yang saya tahu itu saya sering main bareng walaupun dia usianya itu lebih tua dari saya. Karena rumahnya Uwa sama rumah saya ini berdekatan, rengkat begitu ya. Satu halaman sama rumah Lugu, rumahnya Mbah. Jadi memang sering ketemu. Nah saya udah ngerti, ketika saya udah ngerti lah, udah rada gede sedikit kan udah bisa paham satu-satu orang, itu udah dimomong sama Mbak Nilam. Cuman memang iya, pas kesananya Mbak Nilam itu sering ditegur sama orang-orang gitu loh. Ngomong bocah kok diem aja gitu loh. Jadi dia itu nggak rame, orangnya nggak rame. Kalau ngomong memang jagain. Kalau misalnya mungkin saya nakal, itu terus misalnya mau jalan ke jalan umum atau apa, dia langsung narik saya sini, ya udah kata-katanya cuma sedikit gitu. Jadi orangnya bukan orang-orang yang ramai nggak gitu. Heboh gitu ya. Iya, nggak bukan orang yang heboh. Dan ini memang salah satu sisi jadi daya tarik sendiri karena memang nemuin orang kalem itu jarang. Orang kalem sama orang bego beda. Iya. Ya kan? Beda banget. Iya. Jadi iya beda banget kan. Dia kalem tapi bukan berarti orang nggak ngerti apa-apa, tapi memang pembawaannya seperti itu. Dia diem gitu ya. Terus perempuan banget. Maksudnya Mbak
Ya dari penampilannya, dari rambutnya, apa itu hampir dari kecil nggak pernah dipotong gitu, rambut itu panjang banget, Panjang. rambutnya panjang banget, penampilannya itu bener-bener wadon banget gitu loh, Dia panjang nyampe feminim. ke bawah gitu, nyampe bawah gitu. Ya rambutnya sepopong, pokoknya serambut gitu loh. Ya gitu. Yang enggak maksudnya panjang, kalau ini kan Karena emang jarang dipotong maksudnya. karena Dewi kan ini kan sering potong, terus kadang-kadang ngikutin gaya, lagi zaman itu ada misalnya keriting, ya ikut keriting. Kalau ini enggak, dia selalu manjangin rambut. Terus kayak tadi, orang-orang sering bertanyakan, bocah kok meneng banget gitu loh, bocah kok diem banget. Nah ini terus-terus dia beranjak dewasa, makin kelihatan cantik, makin kelihatan cantik. Bahkan terus terang, suami saya sendiri, katanya Mbak Dewi, suami saya yang menikahi saya aslinya itu sukanya sama Mbak Nilam dulu-dulunya. Bener, iya. Jadi deketin saya itu karena memang pengen dapetin Mbak Nilam. Itu terus terang dia, dan saya juga tahu. Loh kok bisa begitu Mbak Dewi? Iya karena memang aku jadi comblangnya. Suruh nganterin surat, curhat, lain-lain. Akhirnya memang Mbak Nilamnya begitu. Kalau memang dipikir-pikir yang ngeselin, nggak ada respon, nggak ada ini. Suka ya enggak suka ya biasa aja kayak gitu loh. Akhirnya karena saya intan ketemu sama suami si yang suka menilai, malah jadi sukanya sama bocois kayak gitu katanya. Kebanyakan emang gitu. Iya. Akhirnya malah sama comblangnya. Wah berarti suaminya jenengan masih suka sama Nilam. Ya enggak lah katanya, kalau udah dikasih ya udah lain katanya begitu. Iya sih, orang dia juga udah punya anak sih. Anaknya 2. Nah ini Mas, satu ketika Nilam itu memang udah jatuh umurnya harus menikah. Sebelum itu pun kira-kira mungkin usia 16, 18 dari dia zaman sekolah, mungkin banyak cowok-cowok itu bukan cuma cowok-cowok di sekolahan gitu ya. Di sekolahan terus kampung-kampung lain, bahkan ada guru-guru honorer yang muda-muda itu aja suka ke rumah itu niatnya memang pengen macarin lah. Gimana caranya bisa dapetin Nilam. Tapi lagi-lagi dia selalu menolak gitu loh, Bib. Dia nggak mau, dia nolak secara halus. Mbak ngapunten, jenengan pernah ngobrol personal nih hati-hati sama Mbak Nilam, apakah dia memang nggak pengen menjalin asmara seperti umumnya perempuan lain yang udah balik, yang udah gede gitu? Kalau ngomong sih iya, kalau dia juga pengen kayak anak-anak lain gitu loh. Ya terus kenapa nggak dia menolak? Belum ketemu tambatan hatinya, enggak, dia juga pernah suka sama seorang, tapi dia katanya kalau saya semakin suka sama seorang nanti aku bakal nyakitin dia, katanya begitu sih. Ngomongnya kayak gitu, aku bakal nyakitin dia, jadi aku nggak boleh suka sama siapapun, apalagi nyampe ke rumah tangga, katanya begitu. Loh kok ngomongnya kayak gitu Mbak? Ya emang kayak gitu Wi. Tapi enggak ding, memang cuma bercanda katanya begitu. Tapi tidak ada yang emang yang dirahasiain itu. Iya, ada yang dirahasiain, tapi dia ngomongnya bercanda tapi serius. Nyatanya nyampe orang tuanya itu datang lah, orang buat ngelamar ditolak. Orang baik, orang yang lumayan, orang yang mapan pendidikan tetap aja nggak mau. Tapi sekekekeknya orang kan kadang-kadang kita juga harus bijaksana ya Bib. Mbak Nilam itu bertahan, aku dengan alasan apapun saya menolak seseorang untuk datang ke kehidupan saya. Tapi kan kebijaksanaan dia ngeliat orang tua mungkin jadi bahan omongan, punya perawan tua dan lain-lain. Akhirnya satu titik tertentu Mbak Nilam itu akhirnya mengiyakan. Ketika ada seorang masih temannya bapaknya lah, kolega gitu, terus datang bahwa seorang cowok yang mau anaknya gitu yang mau dinikahin sama Mbak Nilam itu. Jadi kayak dijodohin gitu. Jadi kayak dijodohin. Itu pun Mbak Nilam pun udah usia 35 tahun. Jadi udah tua lah. 35 36. 36 kan ceritanya lagi kesinian. Oh iya, betul. Oke. Ya, ini 35, di usia 35 itu datang seseorang yang ingin meminangnya, dan ini nggak bisa nolak dengan pertimbangan semuanya kayak gitu. Nah ini makanya orang-orang Mas dulu ya siapa aja wis orang yang memang menjalin hubungan sama-sama suka atau baru dijodohin sama orang tapi dengan niat baik, pasti kalau dilamar memang sih nervous, ada perasaan yang aku kok masuk ke dunia begini, berarti bentar lagi nikah, ya gampang lah. Tapi umumnya itu bahagia. Kalau Mbak Nilam nggak bahagia, dia itu nggak ada reaksi sama sekali. Ya terus? Iya ini akhirnya waktu itu saya ingat setelah lamaran
dia datang ke rumah, ya deket paling jalan kaki, dia juga muter ke rumah tetangga yang lain. Jadi kalau ramalan orang dulu kan bawa-bawa jajan lamaran, Iya, buat itu saksi itu ya. iya macam-macam itu ya lamarannya, tapi nggak yang mewah-mewah banget, tapi parcel-parcel kayak gitu kan dibawain, itu ya buahnya dikumpulin di mangkok-mangkok, di piring-piring, di ada jajan-jajanan Jawa segala macam itu dikasih-kasih ke tetangga. Nah ini sampai ke rumah saya, karena saya saudara dikasihnya agak lebih. Terus dia nggak langsung pulang. Emang kayaknya di keluarga ya ke rumah saya itu antaran yang terakhir. Orang dia bawa tampian gede sih. Jadi sengaja kayak dia pengen ngadem, pengen sesuatu lah, pengen cerita sama aku. Jadi yang ada gitu. manilamnya langsung. Manilamnya langsung, ya sama adiknya kecil gitu kan. Pas itu kok enggak, nih orang kok, aku lagi belajar waktu itu, lagi belajar masih inilah ada yang dikerjain tentang bisnisnya dia gitu lah, jualannya dia lagi nulis ini yang mau diantar masalah ikan kemana. Ya tahu-tahu suami saya ngomong, Bu, itu Mbak Nilam kayaknya pengen ngobrol sama kamu kayak gitu. Iya ya, kok nggak langsung pulang? Emang belum pulang, kirain si Dewi udah pulang, tahu-tahunya masih duduk di depan, Bib. Akhirnya dia keluar, terus Mbak, kok belum, kirain udah pulang? Enggak, Bi, sini sih, aku pengen ngomong kayak gitu. Teman-teman gitu ya. Ngomong, nah ini Mbak kayaknya serius banget. Lah orang habis dilamar, ayo sebentar lagi mau nikah, harusnya seneng kok. Mbak kayaknya murung, kayaknya sedih. Aku serius, aku pengen ngomong serius sama kamu. Ngomongnya di mana? Di sini aja. Takutnya yang lain baru dengar, katanya begitu. Ya udah pelan-pelan ngomong apa? Aku udah saudara kamu, semuanya nggak bakalan tak bocorin. Dia ngomong kayak gitu. Kalau memang aku nggak boleh ngomong sama siapapun, akhirnya terserah kamu mau ngomong sama siapa juga nggak akan ada yang percaya kayak gitu ya. Tapi pastinya aku cuma ngomong gini aja. Kalau misalnya ada apa-apa dengan aku nantinya, aku minta maaf ya Wi sama kamu kayak gitu, Bib ngomongnya. Serem banget ngomongnya. Iya, kalau ada apa-apa dengan aku, pokoknya aku minta maaf sama kamu. Tanpa tahu dulu-dulunya aku sering repotin kamu, terus nanti juga ngomongin sama Uwa, sama Lilik, sama Bibi, sama Paman, adik-adik kamu, siapa tahu aku banyak salah di sini kayak gitu. Mbak kok ngomong kayak gitu sih? Nyalamin banget, nyebelin banget, aku nggak suka ngomong-ngomong kayak gini, kata Dewi kayak gitu. Itu tapi dia cuma diam nggak ngomong, pokoknya aku ngomong itu aja, ya udah aku pulang. Itu sekali dia ngomong bener serius banget, habis nganterin jajan lamaran. Setelah itu aku nggak pernah ketemu lagi sampai dia itu menikah. Aku kan lah Mbak jenengan keluarga cerek gitu ya, rumahnya deket nggak pernah ketemu lagi sampai menikah. Apa emang nggak boleh ditemuin apa gimana nilamnya? Aku itu jaraknya antara lamaran sama menikah itu berapa bulan apa berapa tahun? 1 bulan doang Mas. Oh 1 bulan, oh ya cepet berarti ya, langsung nyari hari terus nanti nikah. Tapi kayak gitu Bib. Jadi memang kalau misalnya Dewi itu ya aktivitas biasa ngantar ikan, tapi banyak waktu luang, tapi mau nemuin itu nggak bisa, susah. Nilam itu susah banget ditemuin. Nah bisanya ada kereta lewat. Iya. Dan bisanya itu ngomong sama orang tuanya, nemuin sama orang tuanya, sama uanya Dewi. Wah, apa Wi? Aku pengen ngomong, lah paling masalah gini Lam, katanya begitu. Orang lainnya ada di belakang, tapi kayak disuruh gitu, jangan ngomong kalau aku di rumah kayak gitu loh. Kalau misalnya di rumah jangan ngomong, jangan bilang aku lagi tidur, pokoknya lagi tidur gitu, nggak bisa digangguin. Nah itu, iya aku pengen ngomongin Mbak Nilam, wah. Bocah itu susah banget. Aku apakah salah dengan aku jodohin anakku sendiri? Kata orang tuanya dua-duanya. Dia udah umur, ya kan, udah waktunya menikah. Kamu aja udah punya anak begitu yang lebih muda jauh. Masa aku salah? Yang tak mau tak nikahin insya Allah orang baik. Tapi bukannya anakku gembira, bukannya anakku seneng, tapi tambah murung, katanya begitu. Nggak pernah keluar dari kamar kecuali mandi. Mau ngambil air apa masuk lagi kayak gitu. Nggak makan berarti? Ya makan tapi kayak gitu. Maksudnya nggak aktivitas keluar gitu lebih. Tapi di dalam rumah terus kadang-kadang bapak ngomong, Lam, kayak gitu, nanti kamu beri-beri nggak pernah keluar, nggak pernah matahari, gitu-gituin, Bib.
kamu bantu orang tua, ibu susah apa lagi masak-masak, pas ada tamu, pas lagi ada hajat apa selamatan atau tetap aja enggak keluar. Jadi dia mengurung diri di kamar kayak gitu, Bib. Nah sampai akhirnya mendekati ke hari pernikahan, berarti sekitar seminggu sebelumnya kayak gitulah, itu Dewi dia juga ikut dakdikduk gitu loh. Kok Nilam jadi begini, Mbak Nilam begini, apakah dia nggak bahagia? Tapi nemunya cara gimana? Dia pernah langsung di depan pintunya ngetok-ngetok, Mbak, kamu lagi apa, Mbak? Aku datang ke sini masa dicuekin, kita kan saudara, situ kan mau nikah bentar lagi kayak gitu loh. Kalau nggak mau nikah ngomong, mumpung belum terjadi. Kalau sampean nggak suka gitu loh, Bib. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Salah aku apa? Sampai nangis di depan pintu Mbak Dewi katanya. Tetap aja Nilam nggak mau keluar. Tetap kekeh gitu. Iya. Nah 3 hari sebelum menikah itu ternyata ada adiknya Nilam, perempuan, diutus ke rumahnya Dewi. Sebelum ngomongin sesuatu ke Dewi kayak gitu loh. Iya. Paham ya? Iya. Jadi, loh kamu mau kesini Dek, Mbak Nilamnya nggak ikut. Aku disuruh Mbak Nilam, suruh ngapain? Udah dakdikduk mau ngapain ya ini kok pakai utusan segala, rumahnya deket. Iya. Katanya gini, Ibu Dewi katanya Mbak Nilam minta maaf katanya kayak gitu. Aku udah nggak karuan banget katanya kayak gitu, Bib. Maksudnya nggak karuan apa? Nggak tahu aku ngomongnya, aku udah nggak karuan banget, aku minta doanya kayak gitu, Bib. Gitu ya, serem banget ya. Ya karuan banget, aku minta doanya. Akhirnya mau nggak mau ya, aku pas dapat itu Mas, utusan lah ya, adikku sendiri lah, adiknya Nilam itu ngomong kayak gitu, konfirmasi sama orang tua, sama bapak, sama mak. Wis ini mah nggak beres katanya. Kata ibunya Dewi, lah paling orang belum dijodohin kayak gitu, paling nggak mau dijodohin atau apa. Enggak Mak, sampean nggak tahu, kamu nggak tahu Mak kayak gitu. Namanya suaminya kan, ya siapa orang mau nikah ditampani, mau nerima lamaran tapi kok mau menikah justru kayak gitu. Ya wis mana parani, itu udah datengin aja ke sana, dobrak pintunya sekalian kayak gitu kata emaknya kan. Kayaknya bapaknya iya juga ya, takutnya nanti ada apa-apa. Datang ke sana malah si Dewi sama bapaknya itu ke rumahnya Nilam. Ya orang tua di sana juga nggak kaget. Tin kayak gitu kan, orang tuanya si Nilam kan. Mas, ki bocah primen asli ini, bocah ini ya gimana kayak gitu, mau nikah kok malah nggak keluar rumah. Kon ngerti, kamu tahu? Ya aku tahu dari anakku si Dewi. Malah Dewi itu berulang kali dapat utusan dari anakmu yang kecil itu loh, Cynthia ke rumah, katanya ngomong pesan-pesan yang nggak enak kayak anakmu itu kayak mau kemana kayak gitu. Orang saya aja khawatir banget, itu ibunya udah nangis-nangis. Terus primen Kang? Digedor-gedor pintunya, ini kan suruh keluar dari kamar. Hidup sih kedengeran, pada geletak-geletak, ada macam-macam lah kayak gitu. Tapi emang nggak mau keluar gitu ya? Nggak mau keluar. Akhirnya wis kayak gini daripada nanti bikin wirang. Kalau bikin wirang itu bikin malu keluarga pas acara kayak gitu loh. Apalagi pas mau deketin acara nggak mau buka pintu juga. Ya yang paling repot kalau yang nggak fatal. Iya aku mikirnya kayak gitu. Didobrak pintunya, Bib. Pas didobrak pintu, itu ada Nilam itu, ternyata dia posisinya udah nggak di kasur lagi. Jadi itu kan diceritain awal ya, rambutnya kan panjang banget. Itu nyampe bapaknya Dewi aja mundur lagi. Jadi dia takut ngelihat si Nilam. Jadi dia itu posisinya bukan di lantai, bukan tiduran, Bib, tapi rambutnya itu gerai begini. Si kasur itu kayak dicerabutin begini, Bib. Kasur kapuk. Jadi udah nggak ada spray itu kayak ngeluntung begitu kan, ngeluntung, tapi si kasur kayak dicabut-cabutin. Tapi baru, bukan dari cabutin dari lama. Pokoknya kayak kepikiran atau depresi dari dekat-dekat hari lah kayak gitu. Dia tuh lagi pokoknya diem kayak gini, nunduk, rambutnya ke sana semua, nongkrong di atas kasur, duduk nongkrong pakai tank top kayak gitu. Tuh astagfirullahaladzim, langsung pada ketakutan semua kan, kayak bapaknya si Dewi mundur. Akhirnya bapak sendiri, Lam kamu lagi ngapain nyebut istighfar, kamu kenapa kayak gitu? Itu nggak ada suara sama sekali. Nyampe emaknya itu berusut ya, dia yang dari luar langsung merengsek ke depan, diuruk-uruk begini, Lam kamu kenapa, sambil nangis kejer gitu ya ibunya. Kamu kenapa, kalau kamu nggak mau nikah ngomong sama emak, kamu nggak mau sama si ini, pilihan kita nggak apa-apa, tapi nggak kayak gini caranya. Itu cuma diem foto pas melek itu, Bib, katanya dong ke sini. Kalau Dewi bilang, kalau aku ngomong muka memang Nilam Mas,
muka itu Mbak Nilam, tapi matanya bukan sama sekali katanya. Loh maksudnya kalian tuh dobrak jam berapa? Sekitar mau jam tengah 6 itu, setengah 6. Mau maghrib itu. Mau maghrib, ya mau dini gitu. Oke. Oke lanjut. Padahal kata si Dewi gimana tuh? Itu kan waktunya setengah 6. Dia itu lagi digoyang-goyang sama emaknya, mesti suruh sadar, suruh istighfar. Istighfarnya nyebut astagfirullahaladzim, dituntun begitu, la ilaha illallah kayak gitu. Itu posisi langsung dongak begini, Bib. Katanya mata ini seolah-olah gak ada putih-putihnya, Bib. Jadi bener-bener hitam semua, terus rambutnya kayak dikipasin di film-film kayak gitu. Tangannya langsung bilang, awas kayak gitu. Mana nyampe mental ke tembok, Bib, katanya. Iya Mbak Dewi, emaknya saya ngeliat sendiri, emaknya nyampe bener-bener ke tembok. Untung itu nggak ada benda-benda yang tajam lah di situ, langsung tek ke tembok kayak gitu. Aduh, sampai ya Allah itu langsung mau ke depan lagi, mau ngambil anaknya lagi, langsung dipegang sama suaminya. Mama ini bukan hilang begitu. Jadi dia itu ke ini ya, dipan yang paling ke belakang gitu ya, ke tembok itu sambil begini, pegang tangannya berarti kayak orang begini loh, Beb. Tuh, jangan pada kemari, suaranya udah emang bukan Nilam lah ya. Bukan Nilam, suaranya itu cowok, Beb. Suara cowok gede gitu, suaranya gede banget. Jangan ada yang kemari kayak gitu, keras lah. Jangan ada yang kemari. Anak ini nggak boleh menikah, kayak gitu, Beb. Nggak boleh ada yang ngambil dia dari aku, nggak ada yang boleh ngambil dia dari aku. Dia dengan nada suara yang serem, yang serak begitu, terus nunjuk begini. Astagfirullahaladzim, minta supaya lah, pokoknya saat itu Dewi itu aku nggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Aku ngeliat kayak gitu, yakin aku keluar dari kamar. Adiknya yang tadinya ikut masuk, ya kan, sudah langsung tarik keluar. Terus bapak saya langsung, dia tanpa disuruh langsung, Mas saya keluar dulu. Itu langsung manggil orang, jadi manggil Ustadz situlah, orang-orang yang paham di dunia kayak gitu. Ini berarti pas maghrib persis itu tambah parah, tapi dia sih nggak ngerusak, Bib. Tapi kayak kayak mau naik gitu loh, bisa nempel di gituan, naik ke atas, tapi kalau mau nyundul ke sini turun lagi kayak laba-laba gitu ya. Laba-laba tapi ke belakang begitu. Ini lampunya dinyalain, ngamuk, jangan dinyalain kayak gitu. Berarti dari kemarin bisa jadi lampunya juga dimatiin, Bib. Akhirnya datang si Ustadz ke situ, apa orang yang bisa gitu ya, karena ini bukan anuan saya. Dia balik lagi, katanya manggil, cuma agak lama juga, hampir mau jam 9 malam itu si tadi Ustadz itu bawa kayak gurunya lah gitu. Yang ilmunya mungkin lebih tinggi ya. Iya, akhirnya itu banyak orang di situ. Mereka juga spekulasinya macam-macam, dan orang tuanya juga nggak ngerti maksudnya ini kenapa kayak gitu loh. Akhirnya, tapi ya tadi mungkin dari orang-orang ngomongnya mungkin ada yang suka, tapi ini mau diambil sama orang, dibikin seperti itulah, ngomong kayak gitu. Tapi akhirnya Kiai tadi udah datang, akhirnya berhasil bisa ditenangin. Kalau caranya paling kayaknya gampang banget, cuman kayak dianuin air, tapi nggak tahu orang. Dewi itu ngeliatnya cuman dari pintu yang ditutup gitu, dan nggak boleh ada yang masuk, cuman dia sama muridnya itu si Ustadz tadi. Terus ini bu, ini keluarganya sini, ini sinoknya udah sembuh nih, sinoknya udah bangun, itu suruh-surungan gitu loh. Kamu aja, mak sampean mak, enggak aku mau silalah kabeh. Akhirnya Dewi yang disuruh masuk, dia yang paling deket kan. Aku takut banget, terus terang nggak pernah ngeliat orang kayak gitu. Pernah dulu lagi sekolah katanya itu juga, iya lagi pramuka lagi apa, pas masuk ke sana, terus langsung dipeluk sama si Nilam tadi, langsung dipeluk, terus dia itu udah ditenangin, ya kita keluar dulu ya, ditenangin, suruh minum, itu mbaknya suruh minum gitu. Ini malam itu selesai segitu, tapi karena memang peristiwa itu kedengaran sama tetangga ya kan, itu mereka tuh sama-sama ngerti loh, tetangga juga nggak banyak kan, memang rumahnya dekat sawah, terus ngomong, jangan, tolong mbak, bu, pak, jangan disampaikan sampai keluarga seberang itu tahu, sama calonnya. Tapi wong namanya orang, ya akhirnya tahu, nyebar juga. Tapi keluarganya dia termasuk yang bijaksana, calon besannya gitu. Jadi dia memahami, nyari masalahnya, nyari tahu akan masalahnya apa. Akhirnya karena memang waktu masih seperti itu, suasananya, keadaannya seperti itu, akhirnya diundur pernikahannya.
Yang harapan 3 hari lagi jadi iya mundur mau ya waktu itu sih kata Mbak Dewi sebulan kemudiannya gitu lah. Nah saat sebulan itu Dewi itu dapat penjelasan dari orang itu. ya dari si Mbak Nilam tadi. Akhirnya dia lebih banyak ngomong, kan dibilangin sih sama Ustadz sama ini kalau misalnya ada unek-unek dikeluarin, jangan dipendam sendiri kayak gitu kan. Itu mau cerita sama Dewi, katanya aku dari dulu itu aku meneng banget, aku nggak mau ngomong. Aku itu selalu ada yang selalu mengintimidasi aku gitu loh. Ada sosok, selalu ada sosok. Kamu percaya apa enggak, Wi? Sosok itu tadinya aku pikir perempuan. Kayak gitu loh, sosok itu ada di mimpi, ada di nyata, seperti itu. Nggak tahu, tapi aku mau ngomong, mana ada yang percaya, kayak gitu loh. Aku pernah ngomong sama temen, dibilangnya, wong edan katanya bocah kentir, digituin. Sama orang tua katanya, kamu mungkin kebanyakan nonton film, kebanyakan apa. Akhirnya aku, daripada aku tak pendam sendiri, makanya aku mau ngomong apa, orang dia tuh selalu ngeliatin terus. Nah, pas kemarin aku tak pikir itu perempuan loh. Tapi kayak perempuan pas kemarin abis dilamar itu loh, semakin tekanannya tuh gede banget, dia bener-bener ngantuk. Dan aku baru tahu kalau sosok itu yang tadinya hitam kayak gitu kan, rambutnya panjang banget, mirip kayak rambutnya dia gitu. Tapi ternyata laki-laki, Bib. Jadi dia itu kalau ngomong secara langsung di alam nyata itu enggak, tapi setelah lamaran itu selalu ngancem-ngancem di mimpinya dia gitu loh. Kamu itu punya aku. Kamu itu udah seolah-olah udah memiliki itu ya. Iya, dari dulu kamu itu miliknya aku. Nggak boleh ada siapapun yang mendapatkan kamu. Nggak boleh ada lelaki manapun yang memperistri kamu. Kamu itu punyanya aku, miliknya aku, kata kayak gitu, Bib. Nah ini dia si Nilam itu akhirnya yang tadinya nurut karena nggak punya power lah, itu mau nggak mau karena aku nggak pengen malu-maluin orang, dia ngelawan sebisanya, Bib, dengan apa yang pernah dia pelajari, dengan pokoknya pikirannya dia ngelawan terus, itu bentrok kalah malah jadinya seperti itu. Nah ini akhirnya udah kan, itu juga sejalan sama penjelasannya si Kiai tadi, tapi ngomong, Pak, waktu Kiai itu lagi nyembuhin belum pulang, Pak. Dulu pernah lagi kecil itu si Mbak Nilam itu pernah ngalamin kejadian aneh enggak? Anaknya jenengan berapa? Anak saya 4. Nah ini yang paling gede Nilam memang dari kecil itu udah aneh. Dia suka diem, Pak. Kalau diem udah cerita, buat diem maksudnya kecil-kecilnya bayi-bayinya. Kayak si Pak, itu si Pak lagi dulu, Pak. Istrinya ngomong kayak gitu. Iya, Bib. Jadi dari dulu itu waktu ibunya mengandung itu sering mimpi didatengin sosok kayak gitu loh, tapi cuman hitam, tapi nggak nakal katanya, di tempat manapun kayak itu dia cuman berdiri, rambutnya panjang kayak perempuan gitu, artinya begitu. Nah terus sampai dia lahiran pun kirain makhluk itu pergi gitu ya. Bahkan kalau aku pernah ngeliat Kunti pas lahir, makhluk itu malah bikin kabur si Kunti tadi. Berarti kan aku pikir itu njagain, makhluk itu njagain. Pas sudah itu kan waktu itu inget Pak lagi, iya waktu itu benar. Jadi gini, saya kan ada keluar dari rumah pas masalah panen kayak gitu, malam harus nimbang segala macam. Istri saya itu sinilah masih umur 21 bulan kan, masih umur sebulan ditinggal. Jadi bikin ayunan dari ini, Bib, dari bangkong apa ya, stagen yang diikat ke belander ke sana, dihubungin sama tali, di bawahnya itu ubin, ubinnya masih tanah, sementara balai-balainya, kasurnya itu jaraknya 2 meter lebih. Itu si ibunya itu tahu di rumah itu nggak ada siapapun, jadi dia lagi masak begitu ya, tahu kalau si Nilam itu jatuh, bunyi gitu, buk, nangis kayak gitu. Ya Allah, anakku jatuh. Dia langsung ke ruang tengah, tapi ke sana itu yang dia lihat apa? Nilam itu posisinya udah diem, bener-bener diem, tapi masih ada air matanya, itu udah di kasur. Jadi jatuhnya bukan ke tanah begitu ya, tapi udah di kasur. Kayak dipindahin gitu ya? Kayak dipindahin, kayak ditolongin. Sekali waktu juga dia tidur sama suami, saking lelahnya, entah tidur apa enggak, pasti gayang-gayang begini, anaknya enggak ada, tapi lagi digendong-gendong sama makhluk kayak gitu loh. Tapi itu nggak diceritakan, bisa nurut Anda sih, sampai takutnya kayak gimana. Jadi itu, Bim, semenjak kecil pun, nah itu dari kecil pun sering ngalamin kayak gitu kan, Bu.
itu makhluk yang gangguin Nilam, wallahu alam ya, itu adalah makhluk yang sama, yang ngikutin sejak dia kecil. Kok bisa aneh kayak ini, itu bisa aneh, saya punya salah apa, keluarga saya punya salah apa? Ya enggak ada salah apa-apa, memang kalau ini masalahnya susah sih ya. Itu ngomong akhirnya enggak sama ibunya, ngomong sama bapaknya, tapi Dewi juga ikut duduk karena dia yang paling dekat gitu loh. Jadi dulu-dulunya, masa lalunya gitu ya, Mbah Buyutnya itu orang pintar, orang pintar. Terus apa, dia itu punya musuh lah dengan bangsa kayak gitu, ini dendam gitu. Tapi dengan cara halus ya gitu dengan cara halus akhirnya nyakitinya cucunya kayak gitu loh, mau menguasai dia lewat raganya dia kayak gitu. Nah cucunya itu ya si Nilam. Nah bapaknya mbahnya si Nilam pernah lagi belum meninggal sering ngomong, tapi dia karena memang nggak tahu, asal tahu aja ngomong. Kalau ibunya kan cerita, ini anakku sering diginiin, sering digendong-gendong sama makhluk itu, orang apa-apa kata itu, ada yang jagain, ngomongnya kayak gitu karena nggak tahu, bangga malahan gitu loh, Bin. Itu kadang-kadang orang salah kaprahnya begitu, Pak Bu. Ada kodam pendamping, ada gini-gini, tapi dia sebenarnya niatnya mau nyelakain kita sendiri dengan halus begitu loh. Masih lihat ya ini. Iya, moga-moga kita bisa terhindar dari itu semua kata ya ini. Itu kisahnya seperti itu, tapi akhirnya sembuh, Bin. Sampai sekarang sembuh ya itu. Jadi sempat nikah juga, udah lancar itu ya. Udah nikah. Tapi ya gitu, ini lampunya gede-gede, si Dewi anaknya udah gede, ini lampunya masih kecil. Kayak gitu. Ceritanya Beb sekian. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Lumayan ke bawah suasana. Oke kawan-kawan, makasih juga yang udah mantengin channel Ngobor. Mungkin langsung aja sampai jumpa di Ngobor berikutnya, masih bersama Sayung tentunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.